Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kelas 5 SD Muhammad Klejo yang berbahagia, bertemu kembali kita. Untuk kesempatan kali ini anak-anak, kita akan belajar masih di tema 7 ya, tapi kali ini muatan PPKN. Kita akan mulai pembahasan kita. Baik, kita langsung saja ya. Baik anak sekalian, pada kesempatan ini pada muatan PKN tema 7 ini kita akan belajar tentang keberagaman sosial budaya masyarakat ya. Nanti di subtema ini kompetensi dasarnya yang harus anak-anak kuasai adalah menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. Baik, anak sekalian yang berbahagia, masih tetap semangat belajar di rumah ya bersama Bapak Ibu guru. Untuk muatan PKN ini kita akan mulai dengan belajar bersama memahami keberagaman sosial budaya di Indonesia. Budaya merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia ya. Nah, budaya itu bisa berupa gagasan atau ide ya, misalnya kepercayaan, kemudian juga bisa berupa tindakan, misalnya upacara adat dan seni pertunjukan, serta juga bisa merupakan benda ya, sebagai contoh bisa berwujud pakaian adat atau senjata tradisional. Ini yang dimaksud dengan budaya. Nah, selain sebagai identitas, kebudayaan juga merupakan sebuah kepribadian suatu bangsa. Negara kita mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional, sehingga hubungan antara keduanya sangat erat karena kebudayaan nasional bersumber dari kebudayaan daerah. Kebudayaan nasional lahir sebagai hasil usaha dari akal budi atau pikiran seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari atas berbagai macam ras dan suku. Ya, anak-anak, ada beberapa faktor penyebab adanya keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama, karena adanya faktor keturunan. Yang kedua, perbedaan kondisi geografis. Dan yang ketiga, pengaruh kebudayaan dari luar. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang faktor keturunan. Berdasarkan ciri-ciri fisiknya, masyarakat Indonesia bisa dibedakan menjadi 4 kelompok ras. Yang pertama adalah kelompok ras Papua Melanozoik. Ini terdapat di Papua, Pulau Auru, dan Pulau Kai. Yang kedua ada kelompok ras Negroid, ya, antara lain ada di Semang, di Semenanjung Malaka, ya, orang Semang di Semenanjung Malaka, dan orang Mikopsi yang ada di Kepulauan Andaman. Ya. Nah, yang ketiga adalah kelompok ras Wedoid, antara lain adalah orang atau saudara-saudara kita yang ada di Sakai di Siak, ada di Provinsi Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, dan orang Enggano yang ada di Pulau Enggano. Dan juga ada saudara kita yang ada di Mentawai, di Kepulauan Mentawai. Ini kelompok ras Wedoid namanya. Nah, yang keempat adalah kelompok ras Mongoloid. Nah, kelompok ras Mongoloid ini dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ras Proto Melayu, yang Melayu tua, antara lain kalau di Indonesia ada di suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Kemudian yang kedua, ras Melayu ini ada di samping kelompok ras di atas ada masyarakat Indonesia yang terdiri dari kelompok warga keturunan, ya, bisa keturunan Cina yang berasal dari ras Mongoloid, ada juga keturunan Arab, Pakistan, India, dan juga ras Kaukasoid dan sebagainya. Jadi ada 2 pembagian di ras Melayu ini. Nah, ini anaknya bisa diperhatikan pada gambar berikut. Ini adalah contoh fisik dari beberapa ras. Ini ras Kaukasoid ya, ada di berbagai negara juga. Kemudian ini
ada ras Mongoloid tadi ya. Ini ada ras Mongoloid yang dari Asia, ada ras Mongoloid yang dari Melayu, dan juga dari Amerika. Bisa dilihat ciri fisiknya ya. Anak-anak kenal semua yang foto ini ya. Yo, siapa yang tidak kenal, coba nanti dicari ya siapa ini, wajah siapa. Kemudian ini ras Negroid anak-anak ya, ada kalau di Indonesia ada di sebagian Indonesia Timur, di Irian Jaya, Papua, Maluku dan sebagainya. Kemudian ada ras khusus tadi ya, ada ras khusus, ada ras campuran tadi dari beberapa macam ras tadi. Ini dikategorikan di dalam satu ras khusus. Baik, selanjutnya anak-anak kita akan berbicara tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari beberapa suku atau etnis. Tiap suku memiliki bahasa, tiap suku memiliki bahasa dan adat istiadat tersendiri yang berbeda satu sama lainnya. Nah, di suatu daerah mungkin terdapat beberapa suku. Sebagai contoh, di Sumatera terdapat suku Aceh, suku Melayu, suku Batak. Nah, di Pulau Jawa ada suku Betawi, ada suku Sunda, suku Osing, dan juga suku Jawa sendiri. Ya, nah ini anak-anak coba diperhatikan ya gambar ciri-ciri fisik beberapa suku, dan juga kamu bisa melihat itu ada pakaian daerah yang dipakai oleh suku-suku yang ada di Indonesia. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya terletak pada bahasa, adat istiadat, serta sistem kekerabatannya. Ini yang membedakan satu suku dengan suku lainnya. Bahasa, adat istiadat, dan juga sistem kekerabatan yang berlaku pada suku tersebut. Kita bicara satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adat istiadat. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat tertentu. Ya, istiadat tertentu itu meliputi upacara adat misalnya, atau kebiasaan-kebiasaan lainnya. Ya, kebiasaan-kebiasaan lain tersebut dijalankan secara turun-temurun. Ya, dalam suatu suku, contohnya ada upacara pembakaran mayat atau ngaben yang ada di Bali. Ini salah satu contohnya. Kemudian bahasa daerah, kita ketahui bersama-sama anak-anak bahwa setiap daerah, setiap suku memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memiliki bahasa Jawa dan melakukan percakapan sehari-hari. Suku bangsa lainnya pun juga memiliki bahasa sendiri. Suku Sunda, suku Betawi, ya, suku Melayu juga memiliki bahasa sendiri-sendiri. Kemudian sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh bangsa tertentu. Ada yang berdasarkan garis ayah dan ada yang berdasarkan garis ibu, atau bahkan ada yang kedua-duanya. Ya, misalnya kalau kita bicara di daerah Sumatera Barat, itu yang berlaku bukan garis ayah pada umumnya, tetapi pada garis ibu. Ya, jadi jika seorang anak itu lahir bukan menjadi tanggung jawab secara penuh dari garis ayah, tetapi dari garis ibunya, mungkin pamannya atau bibinya. Demikian anak sekalian untuk subtema 1 ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.